Shalom, puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kita bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan hari ini. Inilah kerinduan pribadi saya lewat pengajaran firman Tuhan yang singkat ini. Hati kita mempunyai kerinduan untuk lebih mirip diubah seperti Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memperolehi kekuatan yang baru, dorongan yang baru, yang akan terus memajukan hidup pribadi kita sebagai seorang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran yang akan saya bawa hari ini bertajuk Saya Murid Kristus. Saya Murid Kristus. Ataupun dalam kata singkatnya akan kita panggil sebagai SMK. Ini akan merupakan suatu siri pengajaran-pengajaran yang singkat yang bertujuan untuk membawa suatu kesadaran, pengertian, persiapan yang akan memimpin kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita akan lebih diperkuatkan, kita akan lebih dijadikan seperti seorang murid Yesus Kristus. Ini merupakan bahagian pertama dalam siri yang bertemakan Saya Murid Kristus, ataupun pengenalan, introduction untuk siri yang bertemakan Saya Murid Kristus. Puji Tuhan untuk keselamatan yang telah kita perolehi. Dan saya percaya rata-rata yang mendengar pengajaran yang singkat ini sudah pun menerima keselamatan, menerima kasih anugerah Bapa di surga. Kita sudah diselamatkan. Bermaksud kita sudah ada suatu kesadaran tentang dosa-dosa duluan kita, dan kita sudah mengaku adanya dosa-dosa tersebut, dan sudah pun bertobat, berpaling daripada dosa-dosa tersebut, dan di dalam hati kita ada suatu kepercayaan, dan lewat mulut kita membuat suatu pengakuan bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau ada di antara pribadi kita di sini yang mendengar pengajaran ini, yang masih belum lagi bertobat, masih belum lagi menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada penghujung pengajaran yang singkat ini, diharapkan kita sudah berada dalam keadaan yang bersiap sedia untuk bertobat, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa keuntungan yang luar biasa untuk setiap pribadi. Kalau kita sudah pun menerima Tuhan Yesus Kristus, sudah pun mengalami keselamatan surgawi, sudah pun menerima anugerah surgawi ini, maka menjadi tanggung jawab kita yang sepenuhnya untuk memperhatikan keselamatan tersebut, untuk memastikan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib tidak akan menjadi sia-sia. Memastikan kasih yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita untuk kita datang kepada Tuhan tidak akan diundurkan, tidak akan dikurangkan, malah akan dipertingkatkan. Pada ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan merupakan suatu titik penamat ataupun suatu titik penghujung. Dalam bahasa Inggris dia the ending. Dia bukannya suatu ending point. Sebaliknya, pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, ia merupakan suatu permulaan, suatu titik pemulaan, suatu perjalanan yang baru untuk setiap pribadi yang mengisytiharkan pribadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ataupun sebagai seorang Kristen. Dikatakan di dalam buku 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Dikatakan apabila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ataupun bersatu dengan Kristus,
orang itu menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru bermula. Pengalaman ataupun pertemuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat kita diselamatkan merupakan suatu titik permulaan untuk hidup yang baru pada setiap pribadi-pribadi yang percayakan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita dipanggil sebagai orang yang percaya. Tetapi pada saat kita memulakan, meneruskan kehidupan baru kita, memulakan perjalanan baru kita sebagai seorang yang percaya, bahagian perjalanan kehidupan yang baru itu akan membawa arti maksud kita sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus Kristus. Murid kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat kerinduan Tuhan supaya kita tidak berhenti pada saat kita ini menjadi orang yang percaya. Pada saat kita ini membuat pengakuan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita menjadikan pengalaman tersebut sebagai suatu titik permulaan untuk hidup kita yang baru di dalam Kristus Tuhan Yesus Kristus, yang kita panggil sebagai murid Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam buku Matius pasal yang ke-28. Kalau kita lihat daripada ayat 18 sampai ayat 20. Ternyata suatu perintah yang cukup jelas yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada pengikut-pengikutnya. Sebelum Yesus Kristus diangkat ke surga untuk bersama dengan Bapa di surga. Dia berkata begini, memberikan perintah yang cukup jelas. Dikatakan kepada mereka supaya mereka diutuskan ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil keselamatan tersebut. Itulah Injil keselamatan yang telah kita dengar, yang telah kita percaya, yang telah kita perolehi, yang telah kita responi. Dan setelah mereka percaya Tuhan Yesus Kristus, seterusnya dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20 memberikan arahan kepada pengikut ini supaya memastikan orang-orang pribadi yang baru percaya kepada Injil keselamatan. Jadikan orang-orang Kristen yang baru ini sebagai murid-murid Kristus. Dan salah satu perkara yang cukup istimewa, yang cukup sinonim orang bilang dalam Matius 28, 18 hingga 20 yang memberikan tafsiran sebagai seorang murid ialah pengajaran Alkitab. Dikatakan Yesus memberikan arahan kepada pengikutnya supaya pastikan mereka mengajar pengikut-pengikut yang baru tersebut tentang apa yang telah diamanatkan, apa yang telah diajarkan, yang telah diturunkan oleh Yesus Kristus kepada mereka, supaya mereka diperkuatkan, supaya mereka diteguhkan. Nah, hari ini kita ini tidak harus berhenti hanya sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Memang sangat membangunkan. Memang sangat membawa kebaikan bila kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Bila kita mengisytiharkan bahwa diri kita ini ialah orang yang percaya. Tetapi hari ini kita mempunyai kesadaran bahwa kita harus meneruskan kehidupan kita lewat pengalaman keselamatan tersebut. Bukan sahaja hanya berhenti pada tahap kita mengisytiharkan saya ini orang yang percaya, tetapi kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan melengkapkan diri kita. Kita mau diajari lewat firman Tuhan supaya kita layak, kita dilayakkan, diperkukuhkan untuk dipanggil sebagai murid-murid Yesus Kristus. Nah, hari ini inilah tujuan siri pengajaran
yang bertemakan saya murid Kristus. Saya rindu lewat siri pengajaran-pengajaran ini kita akan diperkuatkan, kita akan diteguhkan, kita akan meresponi kepada Tuhan, kita akan menuruti, mematuhi firman Tuhan, kita akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan diangkat, kita akan dimajukan, kita akan dijadikan seperti seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita ini diangkat, dijadikan, dipersiapkan sebagai seorang murid Yesus Kristus, maka kita akan dilengkapi dengan tahap kekuatan surgawi. Kita akan diberikan suatu kemenangan, kita akan mengalami pembaharuan, kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami kekuatan dorongan yang akan dibawa oleh Tuhan, Roh Kudus, dan firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus menjadi seorang pengikut ataupun seorang murid Yesus Kristus? Ataupun apakah maksudnya kita ini menjadi seorang murid Kristus? Kita akan merujuk kepada suatu petikan firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan suatu gambaran yang cukup jelas tentang apakah pengharapan yang harus kita ada, yang harus kita lakukan. Pengharapan di dalam firman Tuhan untuk kita tentang perkara-perkara tindakan yang harus kita ambil untuk menjadi seorang murid Kristus, ataupun supaya kehidupan pribadi kita sebagai seorang Kristen dimajukan. Kita akan melihat dalam buku Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya mendorong sesudah tamat pengajaran lewat rakaman ini, kita akan mengambil masa yang secukupnya untuk merenungkan buku Lukas 19 ayat 1 hingga ayat 10. Berkata tentang kehidupan seorang pemungut cukai yang bernama Zacchaeus. Dia merupakan seorang yang berdosa seperti kita yang mendengar rakaman pengajaran ini. Itulah kebenaran kehidupan kita yang duluan. Kita merupakan orang-orang yang pernah berdosa. Tetapi hari ini kita sudah memperolehi pengampunan dosa-dosa kita. Dan Zacchaeus merupakan seorang yang berdosa, tetapi dia mengalami kuasa dan kasih keselamatan yang hanya boleh datang lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah keselamatan tersebut terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Terjadi pembaharuan, terjadi perubahan, terjadi suatu kesanggupan di dalam kehidupan dia. Bukan sahaja dia mengisytiharkan diri dia sebagai orang yang percaya, tetapi ada tanda-tanda, ada bukti-bukti, ada suatu keadaan yang terjadi dalam hidup dia yang memberikan maksud yang sebenarnya sebagai seorang murid kepada Kristus Yesus. Nah, kita akan melihat daripada buku Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Maksud kita menjadi seorang murid Kristus. Yang pertama, seorang murid Kristus haruslah mengenal Yesus Kristus. Seorang murid Kristus haruslah duluan mengenal Yesus Kristus. Kita melihat buku Lukas 19. Sepertinya walaupun sebelum dia menerima Yesus Kristus, bertemu dengan Yesus Kristus, sesudah Zacchaeus mendengar kedatangan Yesus Kristus ke kota dia, sepertinya ada suatu kerinduan di dalam hati dia untuk melihat, untuk merenungkan, mengenal siapakah itu Yesus Kristus. Maka dikatakan dia panjat satu pohon pokok kerana kedudukan fizikalnya yang agak rendah, dan begitu banyak sekali orang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi dari atas pokok tersebut dia dapat melihat kedatangan seorang pribadi yang dipanggil Yesus Kristus. Sudah pasti yang menjadikannya begitu excited tentang Yesus Kristus datangnya daripada pendengaran beliau. Dia sudah banyak mendengar tentang pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, tentang mukjizat Yesus Kristus, tentang penyembuhan, tentang kelepasan, tentang kasih yang mengalir daripada hati Tuhan Yesus Kristus.
tentang pengajaran, dan dia ada suatu kerinduan untuk mengenal. Nah, orang kalau kita dipanggil murid Kristus sesuai dengan perintah Yesus Kristus kepada kita dalam buku Matius 28, supaya kita dijadikan sebagai murid Kristus, makanya kita harus mengenal Yesus Kristus. Cara untuk kita mengenal Yesus Kristus lewat hubungan pribadi kita, di dalam doa kita, di dalam pujian penyembahan kita, dan terutama sekali lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kita, yang sudah dipelihara beribu-ribu tahun, supaya hari ini kita diberkati dengan teks, dengan firman Tuhan yang dapat kita pegang secara nyata di tangan kita, dan dapat kita baca dengan jelas di hadapan mata kita. Kenal firman Tuhan, kenal hati Yesus Kristus, kenal kehendak Tuhan Yesus. Seorang murid ialah seorang pribadi yang mengambil langkah tanggung jawab inisiatif untuk mengenal siapakah itu Yesus Kristus. Itu ialah hal yang pertama. Hal yang kedua, siapakah yang dipanggil murid Kristus? Murid Kristus ialah seorang pribadi yang ada kerinduan untuk menjadi lebih mirip seperti Kristus. Adakah kita ini pada hari ini, sesudah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudahkah hidup kita ini mirip seperti Yesus Kristus? Adakah kita ini berbeda daripada dulu sebelum kita menerima Yesus Kristus? Adakah kita berbeda daripada orang-orang di dunia ini? Adakah sikap kita ini mirip seperti Yesus Kristus? Sudahkah terjadi suatu perubahan? Selagi kita ini belum lagi ada perubahan, selagi kita ini masih identitas kita, masih lagi keadaan hidup kita mirip dunia ini, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus katakan kepada Tuhan bahwa saya mau mirip seperti Tuhan Yesus. Bermaksud, kalaulah saya ini menjadi murid Kristus, saya harus bertindak sesuai seperti perwatakan Yesus Kristus. Saya harus jadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Tindakan saya, perwatakan saya, pertuturan saya, emosi saya, pemikiran saya harus membawa kemuliaan kepada Yesus Kristus. Kalau orang pandang saya, kalau orang melihatkan perwatakan saya, mereka akan mengatakan memang benarlah ini murid Kristus, memang benarlah ini pengikut Yesus Kristus. Hari ini, kalaulah masih lagi ada perwatakan, kalaulah masih lagi ada suatu keadaan hidup ataupun tabiat hidup yang merugikan kita, yang memburukkan, yang menjatuhkan nama Tuhan dalam hidup kita, maka bertobatlah kita. Kita masih lagi belum tuli menjadi seorang murid Kristus. Bertobatlah supaya kita ini mula kehidupan baru kita sesudah keselamatan kita, supaya kita ini dimiripkan seperti Tuhan Yesus. Kita lihat Zakheus, dia dituduh sebagai orang yang berdosa oleh orang-orang lain. Tetapi setelah dia mendengar apa yang dilemparkan kepada dia di dalam hadirat Tuhan Yesus, sesudah dia mengalami kasih Tuhan Yesus, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia sanggup memberikan separuh daripada apa yang dimiliki dia kepada yang memerlukan, yang membutuhkan dana keuangan tersebut. Dan kalaulah dia pernah menipu keuangan pribadi-pribadi tertentu, dia akan membalas berlipat ganda kepada mereka kemudian. Perubahan. Kalau kita sudah diselamatkan, ternyata pasti harus terjadi perubahan. Kalau kita masih lagi mirip seperti yang duluan, masih lagi tidak diperbaharui dari segi perwatakan, petuturan, masih lagi panas baran, masih lagi tidak memperhatikan pembawaan diri kita, masih lagi kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan yang berdosa, maka berhentilah melakukan. Kita harus mula menjadi murid Kristus. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, seorang murid Kristus ialah seorang yang mengenal Yesus Kristus. Yang kedua, seorang murid Kristus ialah seorang pribadi yang akan menjadi mirip seperti Kristus. Yang terakhir, seorang murid Kristus
ialah seorang pribadi yang akan mematuhi Yesus Kristus. Kalaulah kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, maka pengakuan tersebut secara otomatiknya sudah menjadikan kita bertanggung jawab, wajib, tiada pilihan selain daripada untuk mematuhi perintah-perintah daripada Juru Selamat kita. Kalaulah benar Dia adalah Tuhan kita, kalaulah benar Dia adalah Guru kita, kalaulah benar Dia adalah Juru Selamat kita, sebagai seorang pengikut, sebagai seorang murid, kita ini bertanggung jawab. Kita ini harus bersikapkan hati yang sanggup mematuhi perintah-perintah Tuhan Yesus untuk kita. Sudah tentu perintah Tuhan Yesus akan membawa keuntungan. Tidak pernah perintah Tuhan Yesus membinasakan kita, merugikan kita, menjahanamkan kita. Perintah Tuhan selalu Dia akan menguntungkan kita. Kalaulah dikatakan oleh firman Tuhan dalam buku Roma, kalaulah Tuhan sudah sanggup mengizinkan, mengutuskan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, sudah memberikan yang terbaik untuk kita, apalagi yang Tuhan Bapa di surga yang tidak sanggup lakukan untuk kita. Makanya apapun yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita, perintah untuk berdoa, perintah untuk melayani, perintah untuk berkomited, perintah untuk mengampuni, perintah untuk berpuasa, perintah untuk menjadi serius dengan Tuhan, perintah untuk melakukan sesuai dengan perintah firman Tuhan, semuanya menguntungkan pribadi kita. Adakah kita sudah tetapkan hati kita untuk menjadi seorang pribadi anak murid Kristus, menjadi murid Kristus yang akan sanggup mematuhi, taat kepada firman Tuhan? Benar, seringkali kita melihat firman Tuhan ini sukar untuk kita patuhi. Kita mempunyai suatu pemikiran bahwa begitu sulit sekali, di luar batasan kita. Nah, hari ini Tuhan kita yang menyelamatkan kita, yang ada kuasa untuk meletakkan kita di surga sesudah kita mengembuskan nafas kita yang terakhir. Tidakkah Tuhan kita yang luar biasa ini, yang boleh menghidupkan orang yang mati, yang boleh melakukan penyembuhan, yang boleh memisahkan laut merah, yang boleh melakukan mukjizat-mukjizat? Bukankah Tuhan kita yang sama itu boleh membantu kita, memberikan kita kekuatan, dan mengaminkan, menjadikan firman Tuhan itu nyata kalau kita berani mematuhi firman Tuhan tersebut? Tuhan pasti tidak akan memerintahkan kita untuk melakukan hal lain yang mustahil untuk kita lakukan. Dia panggil kita untuk bertindak, melakukan, mematuhi perintah firman Tuhan yang Dia percaya kita sanggup lakukan. Makanya kita dapat menghampiri Tuhan dengan 3 sikap yang sangat penting ini, yang menjadikan kita ini sebagai murid Kristus. Saya mendorong untuk pengajaran-pengajaran yang akan datang. Inilah 3 perkara yang akan kita majukan. Yang pertama, kita akan mengadakan pengajaran supaya kita mengenal Yesus Kristus dengan lebih intim. Supaya dalam pengajaran yang akan datang kita akan lebih mirip seperti Tuhan Yesus Kristus dalam pemikiran kita, dalam perwatakan kita, dalam tindakan kita. Dan juga kita akan dipersiapkan dalam hati kita untuk mematuhi Yesus Kristus, firman Yesus Kristus di dalam hidup kita. Ini merupakan bahagian pengenalan, introduction kepada siri yang bertemakan Saya Murid Kristus, ataupun dalam kata singkatnya SMK. Diharapkan lewat pengajaran yang singkat ini dan juga pengajaran-pengajaran yang akan datang, kita akan terus bersiap sedia. Kita akan memberikan perhatian yang sewajarnya supaya kita ini dikuatkan, kita ini diteguhkan dalam kehidupan pribadi kita sebagai seorang percaya. Jika ada di antara pribadi kita yang mendengar pengajaran singkat ini, yang belum lagi menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat ini
saya akan memimpin kita untuk suatu doa yang akan bertobat, mengaku dosa kita, bertobat, dan juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada masa yang sama, saya juga memimpin kita semua yang sudah percaya dalam satu doa penyerahan semula kepada Tuhan, supaya kita ini ada suatu dedikasi yang baru, supaya kita ini hidup bukan saja hanya mengisytiharkan saya ini pengikut Yesus Kristus, tetapi tidak hidup sebagai seorang murid Kristus yang mengenal Yesus Kristus, yang mirip seperti Yesus Kristus, yang mematuhi Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya meminta supaya kita sama-sama tutupkan mata kita dan kita ulang apa yang saya doakan dengan suara kebenaran, dengan hati yang percaya. Adakah kita sudah bersedia? Kalau kita sudah bersedia, mari tidak kira yang sudah percaya Tuhan ataupun mau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun dalam maksud yang lain menjadi seorang Kristen hari ini, kita sama-sama berdoa doa ini. Ayo, sudah bersedia? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Engkau dalam hidup saya. Saya mengaku adanya dosa-dosa saya. Saya berdoa pengampunan untuk dosa-dosa saya. Saya bertobat, berpaling daripada dosa-dosa tersebut. Ada suatu pemisahan daripada dosa-dosa tersebut. Terima kasih Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Saya menerima Yesus Kristus saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk keselamatan. Bantu saya, pimpin saya, bentuk saya, supaya saya menjadi orang percaya sebagai murid Kristus yang diperkuatkan. Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidup saya seluruhnya kepada Engkau. Jadikan hidup saya mirip seperti Engkau, lebih lagi kenal Engkau, dan berani mematuhi Engkau. Berkati hidup saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Saya juga mau mengambil masa ini untuk berdoa untuk pribadi yang ada sakit penyakit. Jika ada di antara kita yang ada sakit penyakit saat ini, saya percaya kuasa Tuhan tiada batasannya untuk menyembuhkan kita yang ada sakit penyakit. Saya minta kalau ada yang sakit, sila letakkan tangan kita di bahagian badan kita yang ada kesakitan. Kalau yang sakit ialah bahagian kaki, sila letakkan tangan kita di bahagian kaki kita yang sakit. Sudah kita lakukan demikian, mari kita berdoa. Saat kita berdoa dalam hati kita sama-sama percaya. Maksud percaya begini, maksudnya ialah kita berkata kepada Tuhan, saya terima penyembuhan daripada Engkau. Dan saya berterima kasih untuk penyembuhan. Di dalam hati kita suarakan begitu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini saya menyerahkan pribadi-pribadi yang ada sakit penyakit di dalam badan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami isytiharkan, kami minta kuasa penyembuhan Engkau yang tiada kekurangan, yang tiada batasan, yang secukupnya mengalir di dalam hidup pribadi setiap di antara kita. Sembuhkan segala sakit penyakit dari atas kepala sampai ke tapak kaki. Saya arahkan, saya perintahkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya sakit penyakit dikeluarkan, segala rasa sakit dihilangkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk belas kasihan, untuk bilu-bilu Engkau kita sudah dipulihkan, disembuhkan. Yesus, kami berdoa supaya Engkau sempurnakan penyembuhan ini dengan kuasa Engkau. Dan saya perintahkan supaya kesakitan ini tidak akan lagi kembali ke dalam tubuh badan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berikan kemuliaan kepada Engkau. Haleluya. Amin. Nah, kalau di antara kita yang ada menerima penyembuhan, selepas ini kalau kita cek ada pemulihan, penyembuhan, sila berikan kemuliaan kepada Tuhan dan beritahu, maklumkan penyembuhan ini kepada gembala kita masing-masing. Terima kasih
memberikan perhatian untuk pengajaran yang pertama, untuk siri yang bertemakan Saya Murid Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan diperkuatkan. Amin.